Rasakan tiap hari mereka harus jalan kaki berjam-jam. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia. Selama ratusan tahun, Belanda kelabakan tidak bisa menaklukkan daerah ini. Seni perang dari suku ini betul-betul membuat Belanda pontang-panting. Belanda baru bisa merebut gerbang bagian barat Indonesia ini di tahun 1912. 30 tahun sebelum Belanda hengkang dari Indonesia. Suku ini dikenal sebagai Spartannya Indonesia karena memiliki jiwa petarung yang mengerikan. Suku Nias berada di pantai barat Sumatera, tepatnya masuk Provinsi Sumatera Utara. Letak Pulau Nias ini langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Kalau dari Jakarta, kita harus terbang menuju Medan, Sumatera Utara dulu. Lalu melanjutkan penerbangan ke Gunung Sitoli, Nias. Peradaban di Pulau Nias ini sudah ada sejak zaman Megalitikum. Menurut penelitian, suku Nias memiliki DNA yang berasal dari Yunan, yang saat ini dikenal dengan Taiwan. Ini yang membuat ciri-ciri postur dan paras wajah masyarakat Nias ini mirip sekali dengan orang Taiwan. Manis-manis. Maret tahun 2005, Pulau Nias ini bahkan pernah terkena tsunami. Banyak korban jiwa dan infrastruktur yang hancur akibat bencana ini. Walaupun peradabannya sudah sangat lama, tapi pertumbuhan pendidikan di Nias ini cukup lambat. Saat Tangan Pengharapan survei ke Pulau Nias di tahun 2017, banyak sekali ditemukan sekolah-sekolah yang diabaikan oleh guru-guru lokal. Ya gurunya memang banyak tapi nggak aktif. Nah, karena keadaan kepala sekolahnya juga nggak aktif. Makanya guru-guru situ suka-suka. Akhirnya kadang-kadang anak-anak ada 3 orang masuk. Karena ngapain mereka masuk? Karena nggak ada guru. Selain itu, kondisi infrastruktur juga sangat memprihatinkan. Jarak menuju sekolah-sekolah yang harus melewati hutan, jalan setapak yang curam dan licin, menyeberangi sungai yang kadang kala banjir bandang, membuat pendidikan di daerah ini seakan-akan masuk ke masa vakum yang berkepanjangan. Ditambah lagi mayoritas anak-anak sekolah di Nias ini masih sulit berbahasa Indonesia. Di kelas ini. Yang belum bisa bahasa Indonesia, tunjuk tangan. Ya. Coba diterjemahkan, Pak. Ya, dia wadah nogu, sila mangila bahasa Indonesia, sila mangila bahasa dia tangan. Tunjuk tangan. Kasih atas tangannya. Tinggi-tinggi. Ya. Untuk kemampuan membaca, menulis, dan berhitung pun sangat minim. 90% anak-anak di sekolah pelosok Nias ini belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Waktu saya masuk ke sini, kelas 4 rata-rata tidak tahu baca semua. Kelas 5 rata-rata tidak tahu baca semua. Kelas 6 itu dari 18 siswa yang tahu baca yang lancar hanya 3 orang. Yang tidak tahu baca sama sekali sekitar 8 atau 9 orang. Masyarakat Nias mayoritas berprofesi sebagai petani karet. Orang tua sering membawa anak-anak mereka untuk ikut menyadap karet daripada pergi ke sekolah. Tidak bisa disalahkan juga sih. Karena seandainya anak mereka ke sekolah juga tidak akan belajar karena tidak ada guru. Di satu sisi, sekolah juga terpaksa meluluskan anak didiknya, walaupun tidak memenuhi syarat kelulusan. Nggak diluluskan tuh, mereka tuh ditinggalkan sekolah, jadi udahlah untuk tamat SD dibiarkan aja gitu. Iya gitu.
Dilema sebagai tenaga pendidik honor di Nias ini adalah kebutuhan hidup. Guru-guru honor atau guru tidak tetap hanya berharap dari dana BOS, bantuan operasional sekolah, yang jumlahnya juga tidak banyak. 500.000 per 3 bulan. Mau makan apa coba? Terpaksa mereka mencari pekerjaan lain di luaran dan lebih sering mengabaikan tugas untuk mengajar. Kita tahu saja kalau GTT mereka bagaimana kalau mau datang sekolah terus tidak ada pekerjaan lain. Penghasilan mengajar mereka sebagai GTT hanya 500.000 3 bulan. Jadi kalau dana BOS tidak cair mereka tidak dapat. Jadi mereka harus cari pekerjaan lain. Makanya itu sebabnya mereka sering tidak masuk karena harus cari pekerjaan lain. Itu yang alasan yang saya temukan di sini. Mereka bilang, ya kalau kami tiap hari ke sekolah nunggu 5 bulan baru terima 500, keluarga kami makan apa? Jadi kami harus cari pekerjaan lain untuk menghidupi keluarga kami. Belum lagi kondisi ruang kelas, fasilitas belajar, buku-buku pelajaran yang hampir sama sekali tidak ada, membuat kondisi sekolah-sekolah di Nias Selatan ini khususnya sangat memprihatinkan. Saat survei tahun 2017, tim Tangan Pengharapan menemukan kalau jarak-jarak menuju sekolah di Nias Selatan maupun Nias Barat jauh dari pemukiman. Anak-anak harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk bisa sekolah melalui hutan dan kadang terhalang banjir dan tidak bisa ke sekolah. Tidak heran kalau kita menemukan hampir semua sepatu anak-anak sekolah di sini sudah hancur, tapi tetap harus digunakan. Sejak pertengahan tahun 2017, guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan dikirimkan. Sekolah-sekolah mulai dipenuhi anak-anak. Mereka semangat datang ke sekolah. Salah satu hal yang cukup memprihatinkan di wilayah Nias Selatan ini adalah gizi buruk. Sehari-hari kebanyakan masyarakat dan anak-anak hanya makan nasi yang kualitas berasnya tidak begitu baik, dicampur dengan daun singkong yang dimasak dengan kelapa parut. Tangan Pengharapan memberikan makanan tambahan bergizi kepada anak-anak di seluruh senter yang ada di Nias Selatan ini 3 kali seminggu. Susu, biskuit, telur, kacang hijau. Setelah hampir 2 tahun berjalan, anak-anak kelas 6 berhasil menyelesaikan pendidikannya dan akan melanjut ke jenjang SMP. Tapi kadangkala kondisi perekonomian mereka membuat anak-anak tidak berani melanjutkan pendidikan. Bahkan hanya karena tidak ada biaya untuk membeli seragam dan sepatu. Kebetulan kepala sekolah pas mau ujian, kepala sekolah percayakan saya untuk tangani anak-anak kelas 6 seperti les sore kasih mereka untuk menghadapi ujian. Dan selama les sore sampai ujian, saya selalu kasih motivasi mereka setelah tamat, jangan ada yang tidak melanjut. Mereka bilang iya. Pas saat pembagian surat tanda kelulusan, mereka lulus semua. Saya tanya, dari 21 orang ini kira-kira melanjut semua atau ada yang tidak? Ternyata anak itu diangkat tangan sambil air matanya mau turun. Saya bilang, kenapa kamu tidak lanjut? Dia spontan jawab, saya tidak ada seragam, tidak ada sepatu. Saya bilang, kenapa? Ada bapakmu, ada mamamu. Dia bilang, saya tidak ada mama dan bapak, sudah cerai. Sekarang saya tinggal dengan nenek dan bapak di situ. Kenapa dia tidak beli seragam? Kata bapak tidak ada uang. Mamamu tidak kirim? Dia bilang tidak. Terus kamu mau sekolah? Dia bilang iya, saya mau sekolah. Kamu punya niat sekolah? Iya, saya punya, Pak. Kalau kamu mau sekolah, besok ke pasar kita beli seragam. Aprianto membelikan seragam dan sepatu untuk Juverdius Ndruru. Kondisi perekonomian masyarakat yang seperti ini sering menjadi salah satu rintangan anak-anak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Setelah beli seragam, dia bilang, Pak, saya tidak ada topi, tidak ada dasi, dan kaos kaki juga tidak ada. Bagaimana?
Saya bilang, ya sudah kita beli semua. Kami beli semua seragamnya, saya suruh dia ke sekolah, dia ambil. Yang mungkin anak itu punya niat benar-benar. Jam 7 dia sudah di kamar, sudah duduk di depan kantor. Dia datang, saya keluar, cepat sekali kamu datang. Iya Pak, saya mau ambil seragam. Setelah dia ambil seragam, saya bilang, kamu benar-benar harus sekolah ya. Iya Pak, saya sekolah. Nanti saya tanya adikmu, kamu sekolah atau tidak. Dan sampai sekarang dia masih sekolah. Tahun 2018, pendiri Tangan Pengharapan, Ibu Heni Kristianus, untuk pertama kali melakukan kunjungan tahunan ke senter-senter Tangan Pengharapan yang ada di Nia Selatan ini. Diawali dengan Feeding and Learning Center Lolomoyo Samiri. Dari Bandara Gunung Sitoli, butuh 3 jam perjalanan dengan mobil menuju ke senter ini. Dari jalan lintas, mobil hanya bisa masuk sekitar 300 meter sampai ke ujung jalan yang bisa dilalui mobil. Lalu harus dilanjutkan dengan jalan kaki menyusuri hutan. Anak-anak Feeding and Learning Center menyambut Ibu Heni dan rombongan dengan senang sekali. Kemudian Ibu Heni juga mengunjungi senter Hilisaloo dan membagikan donasi dan bubur kacang hijau. Di senter Hilisaloo ini, Tangan Pengharapan menemukan kondisi pakaian dan sepatu anak-anak sudah sangat rusak dan tidak layak pakai lagi. Ini yang memicu Tangan Pengharapan meluncurkan program 5.000 gift, memberikan 5.000 paket sepatu, seragam, dan tas sekolah kepada 5.000 anak di senter-senter Tangan Pengharapan di seluruh Indonesia. Setelah mengunjungi Hilisaloo, Ibu Heni melanjutkan kunjungan ke Feeding and Learning Center Hilimbuasi yang harus menggunakan sepeda motor karena jalanan yang cukup rusak dan licin, sehingga sulit dilalui mobil. Astaga, jalannya terjal banget. Jalannya rusak abis. Ibu Heni disambut dengan tarian oleh anak-anak Hilimbuasi dan menyemarkan atribut khas suku Nias sebagai kenang-kenangan. Kemudian di tahun 2019 lalu, kunjungan tahunan untuk kedua kalinya dilakukan. Kami sedang menyusuri hutan menuju ke sekolah yang diadopsi Tangan Pengharapan. Jadi ini salah satu Feeding and Learning Center kami, namanya Lolomoyo Samiri. Kali ini, Ibu Heni Kristianus ditemani oleh CEO Tangan Pengharapan, Bapak Yohanes Kristianus. Perjalanan dari Jakarta ke Medan 2 jam, dan kemudian Medan pikir tukar pesawat lagi yang kecil ke Gunung Sitoli Nias sekitar 45 menit, dan kemudian setelah itu kami harus melewati jalan darat sekitar 3,5 jam, dilewati Teluk Dalam dan kemudian mengarah ke barat, dan sampai di satu tempat di mana tidak bisa lagi mobil berjalan, jadi kita harus berhenti tadi barusan, dan saat ini kita harus jalan kaki kira-kira 30 menit sampai 40 menit. Kami sedang mencoba merasakan apa yang anak-anak Nias rasakan tiap hari. Mereka harus jalan kaki berjam-jam untuk menimba ilmu. Dimulai dari Feeding and Learning Center Lolomoyo Samiri. Untuk ke center ini, kita harus menyeberangi sungai yang licin. Kondisi alam yang lumayan berat tidak menyurutkan semangat rombongan untuk tiba di Feeding and Learning Center Lolomoyo, yang disambut oleh anak-anak didik dan guru-guru lokal. Kemudian keesokan harinya kunjungan dilanjutkan ke senter Hilisaloo, yang disambut dengan tari-tarian dari anak-anak.
Siang hari perjalanan dilanjutkan ke senter Hilimbuasi. Penyambutan juga cukup meriah dengan lagu dan tarian dari anak-anak Hilimbuasi. Sejak dikirimnya guru Tangan Pengharapan tempat ini, akhirnya mereka mulai sekarang ini bisa berbahasa Indonesia, membaca menulis, dan mereka punya potensi yang kelihatan sekali berkembangnya perbedaan antara 1 tahun yang lalu dengan tahun ini. Betapa bahagianya melihat ada secercah harapan baru bagi generasi penerus bangsa dari Pulau Nias ini, yang akan menjadi pejuang-pejuang membangun bangsa ini menjadi suatu bangsa yang kuat. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Bagi Anda yang ingin ikut ambil bagian dalam membangun masa depan generasi bangsa, Anda dapat mensupport Tangan Pengharapan dalam beberapa program yang kami lakukan untuk mengentaskan kemiskinan, baik kesehatan, pemberdayaan masyarakat, makanan bergizi, dan pendidikan bagi anak-anak di seluruh pelosok Indonesia dengan berdonasi ke nomor rekening di bawah ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center kami di 0813 14 33 3341. Sampai jumpa minggu depan. Salam Tangan Pengharapan.